Silakan menyiapkan ketua kelasnya dulu. Berdiri siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya ulang ya, absen ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Ashar hadir ya. Saputra, tidak ada toh? Mitra dan Sukadim. Oke. Masing-masing sudah duduk di kelompoknya. Perhatikan dulu ke atas. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Halo. Yang tulisannya masih banyak. Siap ya belajar? Siap. Siap, perhatiannya ke sini. Boleh diputar dulu kursinya supaya nanti takutnya kepala kamu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyiasati sifat-sifat eksponen atau bilangan berpangkat ya. Siapa yang sudah tahu apa itu bilangan berpangkat? Bilangan yang punya pangkat. Bagaimana contohnya bilangan berpangkat? Dua pangkat. Oke, dua pangkat tiga itu namanya bilangan eksponen. Nah sekarang apa kegunaan bilangan eksponen dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya seperti ini. Misalnya, kalau kamu tahu nggak luas bumi itu, volume bumi itu bagaimana? Besar sekali ya. Volume planet bumi yang kita tinggalkan kan besar sekali. Jika dituliskan dalam angka, maka dari ujung Majene Paluda sana sampai di Runtang itu tidak cukup digitnya. Saking luasnya bumi ini, ya. Kamu tahu berapa luasnya bumi? Tidak. Berapa volume bumi? Tidak. Tidak tahu volume bumi berapa? Cari. Ayo, volume bumi berapa? Kira-kira berapa ya volumenya? Coba tuliskan. Nah, ya. 10 pangkat 79 miliar kilometer kubik. Kubik itu berarti berpangkat 3. Kalau ini kita tuliskan dalam bentuknya bilangan, misalnya contohnya 32 dan seterusnya ya, itu akan panjang sekali, tidak akan cukup. Makanya ada namanya bilangan eksponen. Jadi ini nanti kalau dalam bentuk eksponen akan dituliskan sendiri. 1079 miliar, berarti kalau miliar itu berapa? Miliar itu berapa? Miliar itu berapa digit nolnya? 10 pangkat 9. Nah, jadi makanya disederhanakan. Jadi kegunaan eksponen itu apa kegunaannya? Untuk menyederhanakan bilangan yang sangat banyak yang tidak bisa dijangkau. Lihat kalkulator, kalau sudah banyak digitnya pasti muncul berpangkat kan? Pasti muncul pangkat. Nah, itulah namanya eksponen. Nah, begitu juga seperti apa? Virus, amuba, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, hal-hal seperti itulah yang diekspresikan sebagai bilangan eksponen. Menyederhanakan informasi yang tidak bisa dijangkau menjadi informasi yang gampang untuk dipahami, dicerna dan seterusnya. Nah sekarang bilangan eksponen itu apa saja? Contoh misalnya kalau ini salah satu contohnya ya. Masih ingat waktu kita pandemi virus. Nah ternyata proses penularan virus corona itu pakai konsep eksponen atau bilangan berpangkat. Seperti misalnya saya kena virus ya. Nah, saya ini adalah bilangan berpangkat gitu ya.
tadinya 1 jadinya 2. Kemudian 2 ini saya akan menularkan lagi, saya 1 ini 1 jadinya 4. 2 pangkat 2, 4 gitu ya. 4 ini masing-masing juga menularkan 1, berarti jadinya 8 orang yang kena, berarti 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3, 8 orang ini lagi menginfeksi satu orang jadinya 16, berarti 2 pangkat 4 dan seterusnya 2 pangkat 5. Jadi begitu prosesnya. Sehingga kenapa jumlahnya membludak, karena pakai sistem bilangan berpangkat. Oke, itu sebagai pengantar. Kira-kira kamu penasaran nggak? Apa sih? Bagaimana sih cara untuk memahami konsep bilangan berpangkat? Maka kita harus mengenali sifat-sifat bilangan berpangkat. Di sini kalian ada 6 kelompok ya. Masing-masing kelompok akan menyelesaikan LKPD dengan topik yang berbeda-beda. Mana kelompok 1 tadi? 1. Kamu akan menyelesaikan bagian depan ini dengan sifat perkalian. Itu saja ya. Sampai sini ya. Nanti yang lainnya jangan diisi dulu. Ya, disimpan dulu ini ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 akan menyelesaikan bagian depan ini tentang topik, lalu diteruskan dengan sifat pembagian. Yang ini simpan dulu ya. Berarti nanti kelanjutannya ini kemudian yang ini kosongkan dulu. Ketik. Ini kan pembagian. Kamu nanti dapatnya adalah sifat pembagian kelompok ya. Yang wajib adalah bagian depan dengan sifat pembagian. Ini nanti ya kerjanya nanti. Kelompok 3. Oke. Kelompok 3 wajib mengerjakan bagian depan sampai nomor 4 gitu ya. Perkalian tidak, pembagian tidak. Tapi perpangkatan yang ini. Nah, ini yang wajib ya. Ini yang wajib. Ini nanti setelah kamu ada kegiatan rotasi kelompok ya. Kelompok 4. Kelompok 4 wajib mengerjakan bagian depan ini sampai nomor 4. Ini enggak ya? Ini sudah tidak, ini juga tidak, tapi ini wajib ya. Nah, ini disimpan dulu nanti. 5 mana? Ini wajib sampai 4 ya. Kemudian ini yang wajib kerja ya. Yang ini yang lainnya nanti. Kelompok terakhir. Nah, sini kan smart ya. Lalu ditambah dengan Bu. Ini wajib. Yang ini nanti terakhir. Sekarang coba mendapatkan LKPD ya. Ada yang wajib dikerjakan di kelompok, ada yang disimpan kan? Yang disimpan nanti itu kamu akan berkunjung ke kelompok lain yang dapat tugas itu. Kamu akan bertanya bagaimana cara mengisinya. Pokoknya kamu akan bertanya di kelompok itu. Jadi kamu akan mendapatkan pengakuan dari kelompok itu untuk mengisi yang kamu simpan tadi. Gitu ya? Paham? Yang wajib dulu dikerja di kelompoknya, nanti yang kamu kerja, yang sudah kamu kerjakan di kelompok itu kamu akan bagikan ke temanmu. Temanmu nanti akan berkunjung ke kelompok untuk bertanya dan mengisi bagian yang tadi tidak wajib itu. Sudah paham? Paham? Nah, untuk mengerjakan ini tentu kamu harus membaca dan mengikuti petunjuknya. LKPD ini sangat mudah karena ada tuntunannya. Ada contohnya di depan, kalian tinggal membaca dan mendiskusikannya. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Waktunya hanya sampai 15 menit ya. Oke, silakan. Nanti kita lihat ditambah atau tidak. Lagi
Kalau perlu keraskan sedikit. Diskusi ya, bukan kerja sendiri sendiri. Kuisnya ya. Sesuaikan dengan sifatnya. Kesibukan. Wih. Langsung di garis.
Jelaskan, jelaskan. Ya, jelaskan, jelaskan. Bagaimana? Jelaskan. Kali 4 pangkat 3. Ya maksudnya dia?